Benarkah IPO ayam ini siap terbang? Atau jangan-jangan ayamnya untuk jalan aja susah? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, pastikan kamu udah subscribe dan nyalakan lonceng YouTube Meja Saham. PT Janu Putra Sejahtera Tbk dengan kode tiker ayam merupakan perusahaan yang memiliki usaha peternakan meliputi pembibitan ayam ras, ayam pedaging, dan ayam ras petelur. Produk dan jasa yang dijual perseroan meliputi DOC parent stock, DOC ayam broiler, ayam hidup, karkas ayam, telur komersial, dan jasa rumah potong ayam. Data penjualan per bulan Mei 2023 dari ayam broiler komersial, DOC, telur, dan karkas ayam, subtotalnya sebesar 115 miliar lebih, teman-teman. Kinerja keuangan year on year di tahun 2020, pendapatan dari penjualan sebesar 478 miliar. Lalu di tahun 2021 turun menjadi 428,5 miliar. Dan di tahun 2022 turun lebih dalam lagi, teman-teman, tinggal 395,6 miliar rupiah. Dan untuk penjualan dari bulan Mei 2022 ke bulan Mei 2023 menurun sebesar 22,4%, yaitu di bulan Mei 2022 penjualannya sebesar 149 miliar, sedangkan di bulan Mei 2023 tinggal 115,7 miliar rupiah. Laba bersih di tahun 2020 sebesar 1,9 miliar rupiah. Lalu di tahun 2021 meningkat menjadi 60,6 miliar rupiah. Peningkatannya fantastis ya teman-teman, dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 3000%. Di sini ada catatan, peningkatan drastis berasal dari penjualan aset tetap berupa tanah dan bangunan kandang beserta perlengkapan yang ada di atasnya. Peningkatannya ternyata dari hasil penjualan aset ya teman-teman. Lalu di tahun 2022 pendapatan bersihnya kembali menurun ya teman-teman, menjadi cuma 12,5 miliar rupiah. Barulah di bulan Mei 2022 ke bulan Mei 2023 terjadi sedikit peningkatan, yaitu dari 2,7 miliar rupiah menjadi 4,3 miliar rupiah. Dan jika di persentase kenaikannya sebesar 59,7%. Untuk saya pribadi membaca laporannya ini agak kesulitan ya teman-teman, dan biasanya saya kurang suka sih dengan perusahaan yang laporan keuangannya sulit dipahami seperti ini. Sama seperti IPO sebelumnya, kalau saya itu orangnya nggak suka ya dengan laporan keuangan yang banyak catatan seperti itu ya teman-teman, karena saya lebih suka laporan keuangan itu yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga sebagai investor untuk memahami sebuah bisnisnya itu nggak terlalu sulit. Dan seperti itulah di market, semakin mudah cara memahaminya, maka semakin mudah juga cara kita untuk bisa cuan. Kalau teman-teman gimana? Apakah lebih suka dengan laporan keuangan yang cukup rumit atau yang sederhana seperti saya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Pada IPO ini rencananya jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 800 juta lembar saham atau sekitar 20% ya teman-teman, dengan harga penawaran 100 sampai dengan 110 rupiah dengan potensi pendanaan sebesar 80 sampai dengan 88 miliar rupiah. Bagi teman-teman yang mau ikutan IPO-nya, bisa nih catat jadwalnya. Penawaran awal di tanggal 10 sampai dengan 16 November 2023, penawaran umum di tanggal 24 sampai dengan 28 November 2023. Sedangkan tanggal pencatatannya nanti ya teman-teman di akhir bulan, di tanggal 30 November 2023. Masih ada cukup banyak waktu nih teman-teman bagi yang mau ikutan IPO-nya. Rencana alokasi dana IPO sekitar 40,6 miliar rupiah digunakan untuk pembelian beberapa tanah di Gunung Kidul, Yogyakarta dari pihak afiliasi. Kemudian sekitar 15,2 miliar digunakan untuk pembelian tanah dan pembangunan fasilitas hatchery baru di Kulon Progo, Yogyakarta dari pihak afiliasi juga. Lalu sekitar 11,5 miliar digunakan untuk pelunasan utang usaha kepada pihak afiliasi, yaitu PT Janu Putra Abadi. Dan sisanya digunakan untuk modal kerja perseroan, antara lain pembelian parent stock DOC dari JPA. Kalau saya pribadi dengan alokasi seperti ini terus terang nggak menarik ya teman-teman. Tapi lagi-lagi ini adalah kalau untuk saya pribadi ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pandangan berbeda, silahkan saja. Yang jelas kalau dari saya, kenapa kok saya nggak tertarik?
Ya, karena di sini alokasinya itu banyak digunakan untuk transaksi dengan pihak afiliasi ya teman-teman. Dan seperti review-review saya sebelumnya juga, kalau transaksinya banyak dengan pihak afiliasi, itu membuatnya kurang menarik. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini adalah pandangan saya pribadi. Jika teman-teman punya pandangan yang berbeda, silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Valuasi ayam berdasarkan laporan keuangan di bulan Mei 2023, potensi market cap-nya sebesar 400 sampai dengan 440 miliar rupiah ya teman-teman. Dengan price per share 1,1 kali sampai dengan 1,2 kali. Lalu PE-nya 28,5 sampai 31,3 kali. Sedangkan PBV-nya 2 kali sampai dengan 2,1 kali. Kalau dilihat sekilas memang terlihat murah ya teman-teman. Tapi sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, dalam berinvestasi kita nggak bisa hanya melihat melalui valuasi. Ada banyak hal yang juga harus kita lihat. Bagi teman-teman yang penasaran dengan kebijakan dividen, di sini dijelaskan bahwa para pemegang saham baru yang berasal dari penawaran umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 25%. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas dengan kode broker AI. Historical UOB Kay Hian Sekuritas dalam mengawal IPO, kadang ada yang dibawa naik, kadang ada yang dibawa turun juga ya teman-teman. Jadi ya memang begitulah, kalau IPO itu kita nggak bisa pastikan kalau satu underwriter pasti dibawa naik atau dibawa turun. Tapi memang bervariasi, bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Bagi teman-teman yang hanya mau beli saham syariah, kemungkinan saham ini masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman. Tapi untuk keputusan final mengikuti OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan yang pertama, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha peternakan ayam ya teman-teman. Kesimpulan yang kedua, secara kinerja keuangan menurut saya sih kurang menarik ya teman-teman. Karena pendapatan kotornya dari tahun ke tahun terus menurun. Sedangkan untuk pendapatan bersihnya pernah terjadi peningkatan. Tapi sayangnya peningkatan itu bukan dari penjualan produknya, tapi dari penjualan aset. Dan menurut saya pribadi, peningkatan keuangan yang disebabkan oleh penjualan aset itu kurang menarik ya teman-teman. Kesimpulan yang ketiga, alokasi dana hasil IPO banyak digunakan untuk transaksi dengan pihak afiliasi. Dan ini menurut saya sih kurang menarik. Tapi kalau teman-teman yang berharap transaksinya ini nanti digunakan untuk goreng sahamnya, ya silahkan saja teman-teman. Tapi kalau saya sih nggak berani ambil risiko ya teman-teman. Kesimpulan yang keempat, valuasinya bisa dibilang cukup wajar ya teman-teman. Tapi saya ingatkan sekali lagi, bahwa dalam berinvestasi kita nggak bisa hanya melihat pada valuasi saja. Kita juga harus melihat bagaimana kinerja keuangan dan juga prospek bisnis ke depannya. Kesimpulan yang kelima, ada kemungkinan saham ini akan masuk ke papan pengembangan ya teman-teman. Jadi kalau untuk papan pengembangan, harga saham terbawahnya itu cuman parkir di gocap. Bukan seperti papan akselerasi yang bisa sampai ke Rp1. Untuk saya pribadi di IPO ini nggak ikutan ya teman-teman. Tapi saya ingatkan bahwa ini bukan merupakan ajakan beli maupun tidak beli. Karena keputusan berada di masing-masing investor. Kalau teman-teman gimana? Ikutan atau enggak nih? Silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Mencah Saham.